Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu agama Islam dalam pembinaan keagamaan lansia di Panti Jombo, Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat atau RPSBM Kota Pekalongan. Gambarannya seperti ini. Jadi warga yang ada di sana itu seperti ini. Nah, mungkin bagi penjenengan yang kenal ini tidak asing. Jadi ini adalah suami istri yang suami itu namanya Pak Musin. Kalau jenengan semua masih kenal, ini adalah dulu penjual sate yang sangat terkenal di Pekalongan. Terkenal dengan gulai kacang hijaunya. Di jalan apa ya dulu di Patunus. Nah, ini hampir 1 tahun menjadi penghuni RPSBM. Karena apa? Karena anak-anaknya ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi pengusaha. Itu tidak mampu merawat kedua orang tuanya ini, Pak Musin dan juga Bu Musin. Kebetulan Bu Musin itu sudah pikun, diajak komunikasi agak sulit, tapi Pak Musinnya lumayan masih bisa diajak komunikasi. Jadi di RPSBM itu ada warga ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan, ada orang atau anak terlantar, kemudian ada juga Panti Jombo, di mana Panti Jombo itu adalah isinya orang-orang tua yang sudah lanjut. Latar belakang masalah kami, jadi mereka memang sudah tidak mendapatkan perhatian dari keluarga, ada yang dibiarkan terlantar dan ada yang sengaja dititipkan oleh keluarga karena sudah tidak mau merawatnya. Itu permasalahan yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dasar dari perangkat teori saya. Yang pertama adalah tindakan rasional yang terkait dengan adat istiadat. Yang kedua, tindakan efektif yang digerakkan oleh nafsu. Kemudian yang ketiga, tindakan rasional yang merupakan alat yang ditujukan ke arah nilai atau tujuan yang bermanfaat serta berimplikasi pada kesesuaian antara tujuan dengan cara. Ini adalah pendapat dari Max Weber. Jadi beberapa hal ini dianggap penting dan ini sangat cocok apabila diterapkan di RPSBM, karena mengetahui bahwa sejauh mana pengaruh pembinaan agama Islam kepada warga binaan RPSBM tersebut yang sudah dilakukan secara terus-menerus. Jadi pembinaan di sana beberapa kali berganti. Ada teman saya beberapa orang yang masuk kemudian 1 tahun tidak kuat keluar, ada yang 3 tahun kemudian keluar lagi, dan yang bertahan dari tahun 2009 sampai sekarang ini. Saya berjalan di sana dari mulai jam 9 sampai jam 10 itu adalah saya. Kalau yang di bawah nomor 2 itu setiap Rabu jam 9 sampai jam 10 oleh Ibu Zamora itu baru 1,5 tahun. Jadi alhamdulillah kami pun tempatnya juga dari awal berubah-ubah. Ketika tahun 2009 bulan November penghuninya masih 8 orang, saya melakukan pembinaan itu masih di kamar. Karena saat itu masih baru, jadi belum terlalu baru seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kita berada di sana, kemudian yang di sana itu dekatnya orang-orang yang sudah gangguan jiwanya parah, itu kadang-kadang baunya tidak sedap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah di kamar, kemudian pindah lagi di aula, kemudian pindah lagi di musola yang lama sebelah selatan dekatnya SMA 4. Kemudian sekarang sudah berada di depan kamar lansia Jombo di sana yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi tujuan kami memberikan penyuluhan itu insya Allah bisa menanamkan dalam lubuk hatinya apa yang kami sampaikan, sehingga perilaku mereka itu bisa berubah. Yang tadinya emosian, mereka lebih sabar lagi. Yang tadinya tidak memikirkan akhirat, tidak mau melaksanakan ibadah sholat, mereka mau melaksanakan ibadah sholat. Ketika mereka tadinya tidak mau melaksanakan ibadah puasa, ketika kami memberikan pembinaan di sana, mereka mau melaksanakan ibadah puasa.
kami memberikan pembinaan, membaca doa, kami tuntut membaca surat Al-Fatihah, kemudian diartikan, kemudian membaca doa Sayyidul Istighfar, membaca doa setelah sholat sunnah duha, doa-doa ringan sebelum makan, sesudah makan, mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya itu saja. Kemudian menghafalkan Al-Quran surat-surat pendek. Sesekali ketika mereka bertanya, kami juga memberikan jawaban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian metode yang digunakan pada dalam memberikan penyuluhan adalah metode ceramah dan tanya jawab secara kelompok pada lansia pagi subuh. Ceramah dan juga nanti ketika saya membacakan ayat Al-Quran atau hadis, kami minta mereka menirukan. Tujuannya apa? Lidahnya itu biar biasa mengucapkan lafaz Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi kami latih seperti itu. Tidak usah cepat, pelan-pelan saja. Jadi dilatih. Kadang-kadang saya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim gitu aja, ada salah satu orang tuh tidak mau menirukan, tapi dilanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Jadi wah, koniroke malah teruskan seperti itu ya. Memang kondisinya seperti itu. Kendalanya apa? Beberapa kendala. Yang pertama adalah lupa. Maklum karena sudah tua, lupa. Yang kedua sakit. Kemudian yang ketiga kadang dijemput keluarganya, dijemput anaknya atau saudaranya di situ. Kemudian yang keempat bapak meninggal karena mereka itu rata-rata sudah tua, sudah sepuh, maka resikonya yang meninggal itu.